Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dengan saya Vina Nova Arianti dengan IDN 2402080045 dan saya Aurelia Maharani dengan IDN 2402080050. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan membuat tugas wawancara dengan mata kuliah Masyarakat Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan MSI. Dengan tema interaksi dan Solidaritas sosial dalam keberagaman mata pencaharian masyarakat multikultural di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bagaimana interaksi AIT sebagai pedagang, profesi sebagai pedagang dengan mata pencarian yang berbeda seperti yang tadi kan. Maksudnya itu kayak kita pergi berobat gitu? Ya, atau ante ke sekolah, nah ante kan misalnya, terus interaksi ante dengan gurunya. Oh, kalau interaksi sama gurunya biasa aja? Biasa aja teh. Apakah ada salah paham atau bagaimana, pernah terjadi seperti itu? Enggak, palingan itunya enggak makin dekat sama kami malah, soalnya kan dia sering belanja ke sini ke DNT ini. Berarti membangun interaksi yang baik ya teh antara sesama. Jadi kalau dia belanja di sini, ante kasih diskon kan? Nah, nanti ante di sana dia itu juga kalau ada apa-apa ditelepon, saling Berarti berinteraksi. saling menguntungkan teh. Kalau antara pedagang dengan pedagang di sini teh? Kalau sama-sama pedagang masih berinteraksi biasa. Maksudnya nggak ada perselisihan. Kalau kita jualan tuh, kalau kita orang belanja sama kita, berarti itu rezeki kita. Kalau belanja sama dia, berarti itu rezeki dia. Kayak namanya ya. Sama misalnya sama orang jual itu wirausaha kan? Kalau mata pencarian wirausaha. Oh, kalau orang wirausaha itu yang belanja ke sini, kadang orang-orang itu tuh ada yang nggak sombong, terus ada yang menawarnya tuh, padahal gayanya elit. Nawarnya, maksudnya tuh nawarnya tuh lebih kira-kira ya. Oh, kita jual kentang 12.000 ditawar 10.000, padahal untungnya cuma 1.000 kan. Nah, padahal gayanya elit kan. Tapi kalau belanja dia kayak mall-mall dengan harga mahal ya beli. Tapi kalau kayak pasar tradisional ini ditekan-tekannya orang kan. Padahal seharusnya kan kalau di tradisional ini nggak usah lagi gitu kali dia kan. Nah, kalau di mall-mall serah dia lah. Kalau itu kan memperkaya orang-orang kaya. Pedagang ini kan nggak seberapa butangnya. Nggak seberapa. Itu ditawar lagi. Kalau dia ke mall nggak ada nawarkan, ada yang elit juga langsung aja dipesan-pesan kayak orang kaya. Kalau di sini orang miskin makin ditekan. Iya. Setelah interaksi itu di dalam sesama pedagang ini nanti ada saling kerjasama, tolong menolong yang terbentuk dalam ada kayak hari ini kan hari Jumat. Jumatnya orang-orang ini bagi-bagi nih, ngumpulkan uang, ngumpulkan sedekah yang mau Jumat berkah, yang mau memberi sedekah, ini dikumpulkan sama-sama, nanti di belakangnya dikumpulkan dibagikan ke orang-orang yang kurang mampu, kayaknya orang yang multi cabai di sini yang kurang dibanding, nanti dibagi-bagi. Berarti emang rutin ya setiap hari depan. Nah, sini ya, tengok aja sini samping ini nanti ada dikumpulkan banyak barang itu, dikumpulkan antar ke pelosok-pelosok dari pasar Bandar Buat. Pernah nggak deh pas ngumpulin sembako tuh nanti ada konflik gitu, misalnya ada pedagang yang memang nggak ada ada juga palingan orang pas minta Jumat berkah gitu kan. Nah, dia bilangnya maaf dulu gitu. Ada. Terus berarti itu tuh ada kerjasamanya antara komunitas di sini ya teh? Ada. Berarti memang ada komunitasnya. Berarti yang bertanggung jawab itu memang komunitas di sini ya? Ada dibentuk komunitasnya, ada ketuanya, ada wakilnya ya. Jadi memang itu tetap berjalan ya? Berjalan aktif setiap hari Jumat. Udah kan? Makasih Ante. Iya. Bandar Buat ini jumlah penduduknya berapa ya Pak di sekitar wilayah ini? Bukan sekitar, di dalam wilayah kita, Kelurahan Bandar Buat itu jumlah penduduknya pada bulan Februari itu 17.009 jiwa. Terdiri dari profesinya ada PNS, TNI ABRI, TNI Polri ya, TNI Polri, pedagang, wirausaha,
dan petani juga ada. Ini kan di sini kan banyak profesi mata pencarian ya Pak, seperti PNS, TNI, dagang, wirausaha. Nah dari sebanyak mata pencarian itu pernah ada konflik Pak? Misalnya antara pedagang pernah merasa tersaingi atau Bapak pernah mengalami kejadian konflik yang ada di Kalau menurut pencarian, mereka nggak ada konflik, aman-aman saja, damai saja. Tapi berarti warganya itu saling membantu. iya bisa jadi kayak gitu. Cuma yang terjadi konflik di sosial kemasyarakatan di wilayah Banda Bui ini itu biasanya yang kami fasilitasi atau mediasi itu masalah keluarga, masalah warisan. Itu yang menjadi permasalahan, yang menjadi konflik yang terbesar gitu. lebih ke masalah sosialnya ya? Iya, masalah sosialnya. Kalau untuk hubungan pekerjaannya tidak. Ada juga yang ke sosialnya, warisan itu kan harta warisan itu konflik intern dalam keluarga. Seperti ada juga yang melapor KDRT kan, itu perlu juga dimediasi. Lalu tugas kami ini memediasi supaya kasusnya tidak lanjut ke tingkat pengadilan. Tapi kalau tidak bisa dimediasi, itu memang kami serahkan kepada yang bersengketa. Yang tidak bekerja ini termasuk lansia atau memang yang apa tadi, yang 4% tadi itu warga dalam usia produktif. Kalau anak-anak dan masa pensiun itu tidak kami masukkan apanya. Ini bukan sesuai dengan pekerjaan di KK. Kalau pekerjaan di KK, anak-anak kan berarti belum bekerja atau tidak bekerja. Dan yang pensiun atau yang usia pensiun tapi dia tidak bekerja, itu tidak kami masukkan. Karena yang dimasukkan 4% ini adalah usia produktif. Produktifnya 25 sampai bukan 25 sampai 45. Itu yang masa-masa produktif. Berarti kan kemampuan orang ini kalau untuk melamar pekerjaan masih bisa, dan mayoritas pekerjaan di Kelurahan Banda Bui ini mayoritasnya adalah pedagang atau wirausaha. Jadi kategorinya juga bisa dikategorikan sebagai pedagang dan wirausaha. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, memiliki keberagaman mata pencaharian seperti PNS, guru, pedagang, wirausaha, petani, dan buruh. Keberagaman tersebut tidak menjadi penghambat dalam kehidupan sosial, tetapi justru memperkuat interaksi sosial dan solidaritas masyarakat. Nah, interaksi sosial terlihat melalui komunitas, kerjasama, gotong royong, dan kegiatan sosial sehari-hari yang dilakukan dengan sikap saling menghargai dan saling membantu. Dari interaksi tersebut, terbentuklah solidaritas mekanik berupa kebersamaan, tolong-menolong, dan gotong royong, serta solidaritas organik yang menunjukkan adanya hubungan ketergantungan antar warga dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, keberagaman mata pencaharian di Kelurahan Bandar Buat mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan penuh kebersamaan. Sekian video dari kami kelompok 2 tentang interaksi dan solidaritas sosial dalam keberagaman mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan kehidupan yang rukun, harmonis, dan penuh kebersamaan. Terima kasih. Bye-bye!